Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman. Hari ini saya mau jelaskan tentang fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial alami. Jadi sebenarnya seharusnya kalau menurut RPS atau rencana pembelajaran semester itu harusnya saya ke penggunaan atau penerapan persamaan diferensial di biologi, tetapi saya maunya nanti penerapannya itu sekaligus dengan penerapan eksponensial. Nah, oleh karena itu, pertemuan ini saya mau jelaskan dulu tentang fungsi eksponensial dulu ya. Gitu. Jadi mohon maaf, ini sedikit saya loncati dulu begitu. Jadi penerapannya di biologi nanti sekalian aja gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan ke teori dulu, baru pertemuan selanjutnya kita akan bahas penerapannya di biologi, baik itu penerapan kalkulus secara umum dan penerapan persamaan diferensial serta penerapan eksponensial di biologi. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Materi ini tadi sudah saya share. Mari kita lihat ya. Yang pertama, ini secara garis besar saja ya, sejarah dan konsep ini, fungsi eksponensial alami. Fungsi eksponensial alami ini yang pertama kali dikemukakan oleh John Napier ini. Tetapi yang melambangkan E ini justru malah bukan dia. Yang melambangkannya itu justru Euler. Ya, justru Euler yang memberi notasi E. Nah, makanya E itu juga terkadang disebut sebagai konstanta Euler. Tetapi untuk memberi penghargaan kepada yang pertama kali mendefinisikannya, kadang juga ada yang menyebutnya dengan konstanta Napier. Ya. Nah, konstanta E ini nilainya tergolong ke dalam bilangan irasional, di mana teman-teman tahu nggak bilangan irasional? Kalau bilangan rasional tahu ya? Jadi kalau bilangan irasional itu kebalikan dari bilangan rasional. Nah, bilangan rasional apa? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinotasikan dengan A per B. Yang bisa dinyatakan dengan A per B, dengan AB-nya bilangan bulat. Oke, nah kebalikannya itu bilangan irasional, di mana bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan ke dalam A per B. Gitu ya, ini sekilas saja, nanti silahkan cari tahu lebih dalam. Gitu ya. Sekarang kita ke definisi fungsi eksponensial dan sifat-sifatnya secara umum ya. Mungkin di sini saya tidak mendetail seperti di matematika ya. Jadi teman-teman di biologi di sini cukup tahu E itu seperti apa, sifat-sifat dasarnya, sehingga nanti ketika menerapkannya di biologi itu lebih paham gitu ya. Nah, jadi belum ada nilai pasti, begitu pastinya itu sampai berhenti di mana nilai E itu, tapi para ilmuwan mendefinisikan bilangan E itu dengan ini 2,71828182845904 dan seterusnya. Nah, ini beberapa definisi yang akan menjelaskan lebih eksplisit lagi mengenai karakteristik nilai dari E ya. Yang pertama, konstanta E ya atau bilangan Euler merupakan bilangan dalam daerah asal fungsi logaritma alami atau logaritma natural ya, teman-teman. Kalau tidak terbiasa dengan logaritma alami atau teman-teman bisa menyebutnya dengan logaritma natural atau yang disimbolkan dengan ln. Mungkin teman-teman sudah paham ya kalau notasi ln ini ln sudah ya. Sifat-sifat ln itu kan sama persis seperti sifat-sifat logaritma pada dasarnya ya. Jadi ini logaritma natural ya, ln ya. Konstanta E, saya ulangi, konstanta E merupakan bilangan dalam daerah asal fungsi logaritma alami yang memenuhi, jadi ln E itu seperti ini, nilainya sama dengan 1. Jadi ln E itu nilainya adalah 1 gitu ya. Ini kalau dinyatakan dalam integral seperti ini. Nah, berdasarkan definisi ini dapat digambarkan seperti berikut. Jadi
kan integral dari 1/x ya. Ini 1/x itu grafiknya seperti ini ya. Nah, definisi lainnya dari konstanta E adalah diberikan dalam teorema ini. Jadi konstanta E atau bilangan Euler itu didefinisikan atau dapat dinyatakan sebagai limit dari ini. Limit dari fungsi 1 plus X dipangkatkan 1/X ketika X menuju 0. Nah, nilai dari limit ini itu adalah E. Nah, gitu ya. Nah, kalau digambarkan secara grafik begitu, nilai ini seperti gambar ini ya, teman-teman, seperti ini. Nah, sehingga bentuk alternatif lain dari konstanta E itu adalah ini. Jadi, selain dinyatakan dengan limit X mendekati 0 dari fungsi 1 plus X dipangkatkan 1/X, ini juga dapat dinyatakan, jadi kalau dimisalkan 1/X-nya itu adalah N, ya, begitu, 1/X-nya adalah N, berarti nanti X-nya adalah 1/N, sehingga E itu juga bisa saya nyatakan seperti ini. Jadi kalau X-nya menuju 0, berarti kan nanti ini N-nya menuju tak hingga ya. Berarti E-nya itu sama dengan limit dari fungsi 1 plus 1/N dipangkatkan N untuk N menuju tak hingga. Nah, dari sini ya, teman-teman, kita bisa mendefinisikan atau menyatakan lain E itu seperti apa. Jadi E itu ternyata dapat juga dinyatakan sebagai deret tak hingga, di mana E itu sama dengan sigma dari 1/N faktorial untuk N dari 0 sampai tak hingga. Nah, saya tidak berbicara deret secara detail ya, teman-teman. Cuman sekali lagi ini bilangan Euler ini bisa dinyatakan dengan berbagai macam cara ya tadi ya. Walaupun nilainya 2,7 dan seterusnya tadi. Tetapi karena dia tidak pasti dia berhentinya sampai di mana koma-komanya itu, maka para ilmuwan menyatakan dalam berbagai bentuk dengan limit barisan ya. Limit barisan itu yang ini ya. Yang ini. Oke, di sini kok nggak ada itu ya. Oke. Ada juga dengan deret. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait sifat-sifat dari bilangan Euler ini ya, atau fungsi eksponensial ini. Perhatikan kembali fungsi logaritma ln X. Jadi kalau misalkan saya punya fx sama dengan ln X, untuk X-nya positif, ya, maka nanti turunan ln X adalah 1/X ya. Oke, ini seharusnya sudah dibahas materinya sebelum UTS. Jadi kalau Anda punya fungsinya adalah ln X, maka turunannya adalah 1/X. Nah, fx sama dengan ln X, jadi ln X ini merupakan fungsi yang naik monoton. Naik monoton tuh semakin X-nya membesar, berarti nanti fx-nya lebih besar begitu ya. Jadi fungsinya selalu naik. Akibatnya fx memiliki inverse. Ini sifat di matematika, kalau saya punya fungsi itu naik monoton, maka fungsi itu pasti punya inverse. Nah, fungsi inverse dari logaritma alami itulah yang disebut sebagai fungsi eksponensial alami. Saya ulangi, jadi fungsi inverse dari ln X ini, jadi kalau fx sama dengan ln X, nah inverse-nya itu disebut fungsi eksponensial alami. Ya, tadi kita ada belajar bilangan Euler ya, E. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial alami. Oke. Nah, inverse dari ln disebut sebagai fungsi eksponensial alami dan dinotasikan dengan EXP, ya, EXP, ya. Yang memenuhi, jadi kalau X sama dengan EXPY, jadi ini harusnya EXP atau eksponensial alami dari Y, ini sama saja menyatakan dengan Y itu sama dengan ln X. Ya, jadi tadi ya, kalau Y itu kan fx ya, Y itu adalah ln X, berarti inverse-nya adalah EXPY. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama EXP ln X. Jadi kalau jadi EXP ln X itu adalah X. Oke.
kemudian ln dari EXPY itu sama dengan Y. Jadi gini, di sini yang ini, kalau saya nunjuk ini kelihatan nggak teman-teman? Jadi untuk yang pernyataan yang kedua, kalau teman-teman bingung, ini kedua ruas saya lenkan, berarti ini jadi len X begitu, kemudian ini len EXPY. Jadi kan len X tadi itu Y, berarti len EXPY adalah Y. Ini ya. Mohon maaf, saya mau coret-coret, saya matikan video dulu ya. Oke, begini, ntar saya tulis. Ya, jadi gini, dari sini ya, ini, kalau kedua ruas itu kan X sama dengan EXPY ya. Kalau kedua ruas ini saya lenkan, berarti len X sama dengan len EXPY. Begitu ya teman-teman. Sedangkan len X tadi itu apa? Len X itu adalah Y ya. Berarti ini Y sama dengan len EXPY. Oke? Nah, makanya ini loh. Sama dengan yang kedua, begitu. Ya, yang pertama, ini malah harusnya nomor 1 dulu ya, sorry. Ya, yang nomor 1 ya, dari sini, yang nomor 1, kalau kedua ruas saya ambil EXP-nya atau eksponensial alaminya, kan itu Y sama dengan ln X ya. Kalau kedua ruas saya ambil EXPY sama dengan EXP ln X ya. Ingat EXPY tadi itu apa? EXPY adalah X. Sehingga ini jadi apa? Jadi X sama dengan EXP ln X. Nah ini nomor 1 ini. Jadi maksudnya begitu ya teman-teman. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya perhatikan kembali gambaran pertama tadi ya. Oke. Ya, kita kembali ke gambar pertama ini. Ini ya, diingat-ingat gambarnya. Mohon maaf. Jadi ini, jadi garis ini adalah garis kurva Y sama dengan 1/X ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya, gambar 1 tadi mengilustrasikan luas wilayah di bawah kurva Y dan di antara sumbu X sama dengan 1, jadi dibuat tadi garis X sama dengan 1 dan X sama dengan E yang memiliki luas sebesar 1 satuan. Kenapa? Karena ln E itu sama dengan 1, gitu ya. Oke, sehingga kita punya persamaan ini. Yang pertama, E dipangkatkan ln X itu sama dengan X. Ya, jadi E dipangkatkan ln X itu sama dengan X. Jadi ini sifat-sifat fungsi eksponensial alami ya, teman-teman. Bilangan Euler itu sifat-sifatnya ini E pangkat ln X sama dengan X, di mana X lebih dari 0, kemudian ln E pangkat Y sama dengan Y. Ya, jadi maksudnya, oke ini dua hal yang berbeda ya. Baik, kita ke sifat lebih lanjut. Nah ini yang sering kita jumpai ya, pasti teman-teman sudah menggunakannya. Jadi misalkan A, B adalah sembarang bilangan real, maka berlaku ini. Karena E adalah suatu konstanta bilangan irasional, di mana bilangan irasional itu bilangan real juga ya. Nah, maka ini kan sebenarnya sifat di bilangan real ya, sama saja. Jadi kalau E pangkat A dikali, ini kan dikali E pangkat B, itu nilainya sama dengan E pangkat A plus B. Oke, E pangkat A plus B. Oke, ini sama ya. Kemudian kalau E pangkat A dibagi E pangkat B, itu nilainya sama dengan E pangkat A min B. Oke, ini buktinya nanti bisa dilihat ya penjelasannya. Buktinya memakai sifat-sifat ln ya, atau sifat-sifat logaritma biasa ini. Ya, jadi ini tuh kan nilainya sama dengan EXP ln dari ini ya, tadi, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari ya. Oke. Oke, karena fungsi Y sama dengan ini, oke lah. Ini saya lewati. Sekarang kita lihat ke contoh ya, teman-teman. Oke, kita lihat contohnya. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan setengah E pangkat min X min 1. Kemudian tentukan daerah asal dan hasil dari fungsi tersebut. Seharusnya teman-teman sudah bisa menentukan daerah asal atau domain dari suatu fungsi ya. Nah, di sini
kita mulai dengan menggambarkan grafik Y sama dengan E pangkat X dengan mencerminkan grafik tersebut terhadap sumbu Y. Nah, nanti kita peroleh ini gambarnya. Ini ya. Oke, ini ya teman-teman gambarnya ini. Nah, lebih lanjut nanti didapatkan grafik Y sama dengan setengah E pangkat min X di gambar yang C ini, ya, di gambar yang ini. Oke. Dan seterusnya ya, teman-teman. Saya mau ke ini dulu. Oke, sebelum keturunannya, ini lebih ke grafik ya ini. Perhatikan di sini ya, ini ketika Y sama dengan E pangkat min X, ini di satu ya, maksudnya di sini ya. Lihat, ketika nanti setengah, diminta setengah, maka ininya di sini. Kelihatan ya bedanya ya dari grafik B dan grafik C ini. Kemudian kalau grafik setengah E pangkat min X dikurangi 1, berarti dari sini turun lagi 1 ya. Oke, di sini ya, ini kira-kira min setengah ya. Oke, nah itu teman-teman, tetapi tentunya jarang saya meminta teman-teman biologi itu untuk menggambar grafik ya, karena biasanya teman-teman biologi itu udah langsung pandai begitu menggambar dengan aplikasi ya. Banyak sekali sekarang Anda bisa menggambar grafik ini dengan berbagai macam aplikasi ya. Salah satunya Maple atau apa namanya? Ya, banyak ya yang bisa dipakai aplikasi untuk menggambar ini. Saya rasa tidak sulit ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana menghitung turunan atau turunan dan integral dari fungsi eksponensial alami. Oke. Fungsi eksponensial alami merupakan fungsi kontinu ya. Jadi dia tidak, grafiknya itu tidak pernah terputus, selalu kontinu di setiap titik. Maka kita pasti bisa menentukan turunan serta integralnya atau anti turunannya. Oke, ini interpretasi turunan dari fungsi ini di suatu titik itu sebenarnya apa? Menggambarkan kemiringan ya, kan turunan itu adalah apa sih? Gradien atau kemiringan fungsi di titik A, B. Ya, ini harusnya sudah dengan Bu Zuli ya teman-teman dibahas tentang turunan ya. Oke, berikut ini kita lihat tentang turunan atau sifat-sifat turunan fungsi eksponensial ya, eksponensial alami maksudnya. Turunan dari fungsi fx sama dengan e pangkat x itu adalah kembali ke dirinya sendiri. Ini ya teman-teman. Jadi turunan ini adalah turunan dari e pangkat x maksudnya. Coba saya tulis ya. Jadi ini biasa Anda tulis dy dx ya. dy dx di mana y-nya adalah e pangkat x ya maksudnya. D dari E pangkat X atau turunan dari E pangkat X terhadap X, dx, itu adalah E pangkat X itu lagi. Ya. Oke. Oke. Sebentar. Ya. Kita bisa lihat buktinya. Jadi kenapa ya kok turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X itu sendiri. Kita lihat bagaimana, benar nggak sih begitu ya. Mungkin teman-teman di biologi selama ini hanya tinggal menggunakan begitu ya. Kenapa kok turunan, mungkin tanpa mencurigai gitu atau tanpa mencari tahu kenapa kok turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X lagi. Teman-teman perhatikan, di sini pangkatnya hanya X ya. Nanti kalau pangkatnya kalau E pangkat 2X atau E pangkat 3X dan seterusnya, itu turunannya udah bukan E pangkat 2X lagi ya. Beda loh, teman-teman. Saya tulis sini. Jadi ini perhatikan, ini E pangkat X. Kalau nanti diminta cari turunan dari E pangkat 2X dx, ini bukan E pangkat 2X lagi ya, ingat. Di sini 1 loh ya, ini pangkatnya 1 ya, E pangkat X. Hanya E pangkat X. Beda, nanti teman-teman cari tahu. Turunan E pangkat 2X apa? Nah, sekarang kita lihat dulu pembuktian ini. Pembuktian turunannya ya.
kita tahu bahwa misalkan kalau X itu adalah ln Y, ya. Kalau X sama dengan ln Y, kemudian kalau kedua ruas ini kita turunkan terhadap X, ya. Jadi dicari masing-masing turunannya terhadap X. Jadi maksudnya gini, Anda pertama punya X sama dengan ln Y, kemudian kita mau cari turunan masing-masing ruas terhadap X. D ln Y terhadap X. Maka kita peroleh ini ya, teman-teman. Jadi turunan X terhadap X itu kan 1 ya. Kemudian ini turunan ln Y terhadap X itu adalah 1/Y dy dx. Oke, 1/Y dy dx. Oke. Oleh karena itu, kita lihat dy dx itu sama dengan, ya, ini kalau kedua ruas saya kalikan dengan y, berarti ini 1 kali y sama dengan 1/y kali y itu 1. Terus saya tulis y kali 1/y dy dx. Berarti ini 1, jadi dy dx adalah y. Betul ya, teman-teman? dy dx adalah y. Di mana y-nya berarti sama dengan e pangkat x. Kenapa y kok bisa sama dengan e pangkat x? Lihat tadi x-nya adalah ln y. Ya, teman-teman. X-nya tadi sama dengan ln y. Kalau saya mau cari ln y-nya apa? Berarti apa? Kedua ruas saya cari e pangkat x-nya. Gitu kan? E pangkat ln y berarti kan sama dengan y ini. Karena e pangkat ln y itu y, berarti ini e pangkat x. Oke? Bisa dipahami nih, teman-teman? Betul ya, berarti turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x. Nah, sekarang ini tadi yang saya katakan, kita tidak bisa mengatakan e pangkat 2x itu turunannya e pangkat 2x, nggak bisa. Itu udah hal yang berbeda. Nah, sekarang kita ambil secara umum. Seandainya bukan x pangkatnya, seandainya dia u ya, di mana u tadi seperti yang saya katakan, kalau u-nya misalkan 2x, berarti nanti Anda punya apa? E pangkat 2x, ya kan? Berapa sih turunan e pangkat 2x? Nah, jadi secara umum ya, turunan e pangkat 2x itu adalah, ya, jadi D dari E pangkat 2X terhadap X itu adalah E pangkat 2X masih dikali turunan dari pangkatnya ini. Ya kan, ini maksudnya DU per DX ya. Jadi turunan dari 2X. Turunannya apa terhadap X? Adalah 2. Jadi turunan dari fungsi E pangkat 2X turunannya apa? Turunannya adalah, turunannya ini singkatnya ya, turunannya aja 2 kali E pangkat 2X. Dan seterusnya ya, teman-teman. Ini. Oke. Baik. Yang lain mungkin saya singkat saja, ini contohnya nanti bisa dilihat. Sekarang saya ke anti turunan atau integralnya. Lihat di sini. Integral dari fungsi E pangkat X dx itu adalah E pangkat X itu kembali. Tetapi sekali lagi ini hampir sama seperti turunan tadi, bahwa kalau nanti ini pangkatnya bukan X, jadi E pangkat 2X misalkan. Ini integralnya bukan E pangkat 2X saja ya, masih ada yang lain. Nah, ini ya. Nanti teman-teman lihat nih. Harusnya ini sudah di materi integral ya, tapi ini kita lihat. Teman-teman, misalkan ya kita mau ambil contoh ya. Perhatikan contoh, misalkan U sama dengan min 3E kuadrat. Jadi kita mau menghitung integral ini. Kemudian kita misalkan U-nya adalah min 3E kuadrat. Berarti kalau U sama dengan min 3E kuadrat, DU-nya, DU per DX-nya, U sama dengan min 3X kuadrat. Berarti DU per DX-nya sama dengan apa ini? Turunan, berarti turunan dari min 3X kuadrat terhadap X gitu ya teman-teman. Berarti sama dengan apa? Min 6
X. Ya, jadi DU per DX-nya adalah min 6X. Atau DU itu sama dengan min 6X DX. Oke, makanya diperoleh ini ya teman-teman. Nah, oleh karena itu sekarang sudah kita misalkan ini, sekarang permisalan ini kita substitusikan ke integral itu. Saya yakin ini sudah ya. Di awal pertemuan kita pertama, kita sudah membahas bagaimana mensubstitusi ya teknik penghitungan integral. Nanti silakan dilihat. Sehingga nanti kalau disubstitusi, ini berarti ini langsung ya. Oke lah. Oke. X pangkat min 3e kuadrat dx. Ini bisa saya tuliskan menjadi integral dari min 1/6 dikali min 6x. Gitu ya. Min 6x. Ini kan saling menghilangkan ya teman-teman, satu gitu, dibagikan dia satu. Makanya di sini ditambahkan min 1/6. Oke, saya dipahamin ya. Oke, saya ke sana. Jadi ini masih dikali dengan pangkat min 3e kuadrat dx. Jadi ini saya tuliskan, saya tambahkan min 1/6 dikali min 6, begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena min 6x dx itu adalah du, ya berarti integral ini berarti menjadi apa? Integral ya pangkat u du. Masih ada di sini min 1/6. Jadi yang min 6x dx-nya adalah du, min 3 ini e-nya pangkat min 3e kuadrat adalah e pangkat u. Masih ada min 1/6. Min 1/6 konstanta bisa kita keluarkan dari integral. Sehingga diperoleh ini ya yang saya lingkari biru. Gitu. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya untuk penghitungannya silakan teman-teman itu ya pelajari, silakan dihitung ini. Oke. Oke, di sini saya yakin tidak ada kesulitan lah ya dalam menghitung integral. Nah, setelah itu kan nanti dikembalikan lagi ke X agar bisa ini ya, disubstitusikan batas integralnya. Kembalikan lagi ke dalam X, hasil integral tadi ini. Oke. Kan dapat hasil integralnya min 1/6 e pangkat u. Nah, karena u-nya min 3e kuadrat, substitusikan lagi sehingga nanti tinggal disubstitusikan batas integral 1 sampai 3. Oke, teman-teman itu. Nah, ini yang saya katakan aplikasi fungsi eksponensial alami ya. Jadi mungkin saya tidak detail di sini ya, teman-teman. Aplikasi yang pertama di biologi itu ya banyak ya sebenarnya, tidak hanya di biologi, di bidang yang lain juga ada, di ekonomi bahkan ada ya ini, di fisika juga ada. Tapi ini kita lihat banyak aplikasi yang dapat diterapkan oleh fungsi eksponensial alami. Karena apa? Karena fungsi itu punya karakteristik yang unik. Nah, ya. Jadi yang pertama dia adalah fungsi yang monoton, naik dan kontinu, ya. Nah, salah satu aplikasinya yaitu menentukan pertumbuhan kalau di biologi ya. Aplikasinya dalam pertumbuhan jumlah populasi dan peluruhan. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya share, akan saya tampilkan hasil-hasil penelitian terkait yang menggunakan fungsi eksponensial alami. Atau bahkan teman-teman bisa mencari deh dari sekarang. Coba cari deh penelitian-penelitian biologi yang menggunakan atau memanfaatkan fungsi eksponensial alami. Salah satunya ini ya, aplikasi dalam pertumbuhan jumlah populasi dan peluruhan. Oke, ini misalkan menaiknya delta Y dalam populasi, jadi kelahiran dikurangi kematian, selama waktu delta T, jadi waktu dinotasikan dengan delta T, bergantung terhadap ukuran populasi awal dalam satu periode dan dengan lamanya periode tersebut, sehingga dapat didefinisikan
populasi delta Y itu sama dengan K kali Y delta T. Atau bisa dinyatakan delta Y per delta T sama dengan K kali Y. Nah, ini sekali lagi ini hanya sekilas ya teman-teman. Saya tidak meminta teman-teman untuk lebih detail meneliti, tapi ini kita hanya ingin melihat dulu bagaimana sih penggunaan, bagaimana penggunaan diferensial dan eksponensial di biologi. Detailnya pertemuan berikutnya kita akan sedikit mencermati begitu beberapa penelitian terkait yang materi yang sudah kita bahas ya. Ini dari sini ya, ini delta Y, delta T itu kan adalah perubahan ya, di mana perubahan itu kalau di matematika itu merupakan diferensial atau turunan ya. Nah, sini DY bisa kita nyatakan dalam DY per DT sama dengan KY. Nah, sekarang jika K-nya positif, maka populasi akan bertambah jumlahnya. Tapi jika K negatif, maka jumlah populasi akan menurun. Dan seterusnya, ini teman-teman masih banyak. Silakan nanti teman-teman pelajari ya begitu. Nah, ini model eksponensial. Ini kasus-kasus biologi ya yang saya berikan di sini. Silakan nanti dicermati dan dipahami. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini masih ada aplikasinya di ekonomi ya, dalam pertumbuhan bunga majemuk ya. Oke, kemudian ya, ini materi tambahan di bawah sebenarnya ya. Ya, ini lebih kepada ini ya. Oke, ini saya langsung saja ke sini. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin? Ini saya masuk ke, oh ya ini tadi ada yang WA saya ya. Ada yang mau tes ICT ya teman-teman? Oke, mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 10 ya. Fungsi eksponensial ya, saya masuk ke fungsi eksponensial. Tadi eksponensial alami ya, itu hanya sebenarnya pengembangan ya dari yang tadi. Jadi oke, ini sudah yang ini. Oke, kita ke definisi fungsi eksponensial ya, karena jika A, perhatikan definisi 7 ini, jika A lebih dari 0 dan A-nya itu bukan 1 ya, yang penting dia adalah bilangan positif, maka fungsi eksponensial dengan basis A diberikan oleh, jadi didefinisikan fx itu sama dengan A pangkat x. Ya. Nah, kenapa sih kok A-nya nggak boleh 1? Lihat, kalau A sama dengan 1, 1 pangkat x, kembali lagi 1, maka fungsi fx itu jadi fungsi konstan gitu loh. Ya, jadi kenapa A-nya ini di sini tidak 1 gitu maksud definisi ini ya. Selanjutnya kita akan lihat sifat-sifat dari fungsi eksponensial ya di sini. Misalkan didefinisikan fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x, jika x sama dengan n suatu bilangan bulat positif, maka x-nya tadi n ya, berarti ini jadi a pangkat n. Ini berarti adalah sebanyak n kali a-nya ya. Nah, tetapi kalau X-nya negatif atau min N dengan N bilangan bulat positif, berarti ini jadi apa? 1 per A pangkat N. Oke, saya tidak detail, ini pasti teman-teman sudah tahu. Ya. Jika X bilangan rasional, berarti bentuknya P per Q ini ya. Tadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau P per Q dengan P per Q bilangan bulat. Q-nya lebih dari 0. Maka A pangkat X ditulis menjadi A pangkat P per Q, atau bisa dinyatakan dalam bentuk ini, akar. Jadi A pangkat P per Q bisa kita tulis seperti ini ya, teman-teman. Sudah tahu ya semua? Jadi sama aja ditulis dengan ini. Jadi A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat P akar pangkat Q. Gitu ya. Nah. Oke. Adapun hubungan dari fungsi eksponensial dengan fungsi eksponensial alami. Nah, hubungannya ini ya, teman-teman. Jadi tadi
tadi kan ada istilah fungsi eksponensial dan fungsi eksponensial alami ya. Oke, hubungannya ini. Jadi kalau fungsi eksponensial A pangkat X, ternyata A pangkat X itu bisa saya tulis dengan E pangkat ln A pangkat X. Atau sama aja ditulis dengan E pangkat X ln A. Oke, ini hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi eksponensial alami. Nah, selanjutnya disajikan dalam definisi berikut. Kita lihat ya, teman-teman. Untuk A-nya positif dan sembarang bilangan real X, maka A pangkat X itu bisa ditulis atau dinyatakan dengan E pangkat X ln A. Berasal dari sini tadi ya penjelasannya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita gunakan sifat-sifat dari fungsi logaritma alami atau fungsi ln itu, maka kita peroleh ini. Jadi maksudnya ini, dari sini, dari definisi ini, kedua ruas saya ambil ln-nya ya, teman-teman. Jadi ln A pangkat E, kemudian ln E pangkat X ln A, maka saya peroleh ini. Itu maksudnya. Ya. Nah, selanjutnya beberapa sifat-sifat fungsi eksponensial ya. Ini hampir sama seperti sifat-sifat fungsi eksponensial alami. Jadi sebenarnya ya sama ya. Karena tadi ya tidak jauh berbeda, ini kan serupa begitu ya. Oke, kita lihat teman-teman, kalau A, B positif, X, Y sembarang bilangan real, maka berlaku yang pertama, A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat dari X plus Y. Jadi ini, kalau A-nya positif ya teman-teman, ini sama. Kemudian kalau ini sama dikali. Ini kalau dibagi jadi pangkatnya dikurang. Kemudian ini, dan seterusnya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat buktinya. Kenapa kok ini sadar atau tidak, ini sebenarnya sudah kita lalui ya, teman-teman. Mungkin di SMA teman-teman sudah pakai sifat-sifat ini. Tanpa tahu kenapa ya kok dulu saya pakai ini gitu ya. Kenapa kok kalau saya punya ini suatu bilangan positif, ini kok bisa menjadi ini begitu. Nah, ini ada buktinya di sini. Kita menggunakan hubungan fungsi eksponensial dan fungsi eksponensial alami untuk membuktikannya ya. Nanti silakan dicermati lebih detail. Di sini sudah ada. Oke. Grafiknya sudah ini, nanti silakan dilihat ya teman-teman. Itu inti dari yang harus saya jelaskan hari ini. Kemudian turunan fungsi eksponensial tadi, turunan fungsi eksponensial alami ya teman-teman. Jadi aturannya itu juga sama ya, nggak jauh berbeda seperti aturan turunan pada fungsi eksponensial alami. Jadi kalau saya punya A pangkat X, ya maka turunannya adalah A pangkat X ln A. Ya, jadi ini ya buktinya ini ya. Jadi gini maksudnya teman-teman. Kalau misalkan fungsi eksponensial alaminya adalah A pangkat X itu tadi, turunan dari fungsi ini, turunannya adalah A pangkat X ln A. Ya, ln A. Kenapa kok turunan A pangkat X? Sekali lagi A adalah ini ya teman-teman, A itu adalah bilangan positif. A adalah bilangan positif, X adalah variabel. Di sini X adalah variabelnya, ya. Kenapa kok turunannya adalah A pangkat X ln A? Ingat kembali tadi di atas hubungan antara fungsi eksponensial dan fungsi eksponensial alami. Ya, karena A pangkat X itu sama dengan apa sih? E pangkat X ln A ya. X ln A ya. Nah, kalau kedua ruas ini mau dicari turunannya, jadi ini mau cari turunannya, nilainya harusnya sama dong. Karena fungsi ini dengan fungsi ini kan sama. Jadi kalau saya mau cari turunan A pangkat X, berarti sama aja saya mau mencari turunan dari yang ini, yang kanan. Ya. Oke, bisa dipahami. Jadi turunannya ini kita pakai aturan turunan fungsi eksponensial alami tadi, sehingga diperoleh ini. Oke, itu ada pertanyaan? Silahkan sambil ini ya. Nah, ini nanti bisa sambil teman-teman perhatikan contoh dengan menggunakan aturan rantai ya. Kalau U sama dengan akar X ya, maka turunan, jadi ini
kita mau mencari turunan 3 pangkat akar X ya. 3 pangkat akar X. Oke, yang mau ICT boleh. Keluar boleh. Kita mau mencari turunan dari 3 pangkat akar X. Tentunya tidak nyaman atau mungkin akan kesulitan kalau kita mencari turunan berbentuk akar ya. Oleh karena itu, dimisalkan akar X-nya adalah U, begitu ya. Oke, berarti ini nanti Anda bisa pakai aturan ini ya. Jadi A-nya di sini 3, X-nya adalah akar X gitu ya. Harus saya tulis. Ya, jadi kan teman-teman tahu ini ya, turunan A pangkat X adalah AX ln A ya. Nah sekarang saya punyanya 3 pangkat U. Nah di sini A-nya adalah 3, ini A-nya. Kemudian U-nya adalah X. Berarti berdasarkan ini turunannya apa? Turunannya adalah 3 pangkat U dikali ln A. Oke, kembalikan lagi. U-nya tadi akar X, berarti 3 akar X ln 3. Makanya diperoleh ini ya. Nah, karena di situ masih dalam bentuk ini ya, teman-teman, ubah begitu U, maka di sini masih dikalikan dengan DU per DX. Oke. Nah, kita lihat karena turunan ini adalah 1/2 akar X, berarti turunannya adalah ini. Oke, ini fungsi eksponensial membantu kita memecahkan masalah-masalah yang mungkin tidak umum ya di turunan. Jadi 3 pangkat akar X kan jarang sekali ya kita mencari turunannya, ya enggak teman-teman? Ya, 3 pangkat akar X, jarang kan? Seringnya kan teman-teman X pangkat 3 turunannya apa? Pasti tahu semua. 3X kuadrat, mudah kan? Oke, itu teman-teman. Jadi salah satu kegunaan fungsi eksponensial ini juga membantu dalam mencari turunan fungsi-fungsi yang tidak lazim. Oke, baik. Kemudian ini sifat-sifat dari atau aturan dari, kalau tadi turunan, sekarang kita ke integral ya, integral dari fungsi eksponensial. Jadi integral dari A pangkat X dx itu adalah 1/ln A ya. Ini 1/ln A pangkat X plus C. Teman-teman, di setiap teorema di matematika itu namanya teorema atau teori itu kan harus punya pembuktian yang logis begitu ya dan benar. Oleh karena itu di sini tetap saya cantumkan bahwa buktinya seperti ini ya. Jadi teman-teman tahu begitu ya. Kenapa kok integral dari ini tuh seperti ini ya. Oke. Oke. Nanti silahkan dipelajari ya. Tapi ini sudah detail sih menurut saya mudah dipahami ya. Jadi bahwa integral dari atau anti turunan fungsi eksponensial atau integral dari A pangkat X dx itu adalah 1/ln A dikali A pangkat X plus C. Dengan A-nya bukan 1 ya teman-teman. Sekali lagi A-nya tidak sama dengan 1. Karena kalau dia 1, nanti kembali lagi kayak tadi. Sudah ada penjelasannya tadi ya di atas. Jadi fungsi konstan. Oke. Selanjutnya kita lihat penerapan aturan itu. Ini yang mungkin pernah dijumpai dan mungkin agak sulit, menghitung integral 2 pangkat X pangkat 3 X kuadrat dx. Oke, di sini disubstitusikan, jadi disubstitusikan, jadi perhatikan contoh 9 ya, teman-teman. Kita akan menghitung integral 2 pangkat X pangkat 3 X kuadrat. Di sini kita pakai prinsip integral A pangkat X tadi ya, teman-teman. Di mana nilai integralnya tadi apa? 1/ln A itu tadi ya. Oke. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3, berarti ini dimisalkan. Berarti apa? DU per dx, ini kalau diturunkan kedua ruas terhadap X, berarti apa? DU sama dengan 3X kuadrat dx. Ini ya, betul ya, teman-teman? Sehingga apa? Sehingga ini menjadi
bisa kita tuliskan kembali 1/3 2x pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya saling menghilangkan ya, atau pembagi jadi 1 ya. 2x pangkat 3 jadi ini sama. Kita substitusikan U sama dengan X pangkat 3 yang sudah dimisalkan di atas, berarti ini menjadi U, jadi 2 pangkat U, dan 3x kuadrat dx adalah du. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ini sudah bentuknya seperti integral A pangkat X dx, ya enggak? Ya kan di sini A-nya 2, X-nya adalah U, ya kan? Ya. Iya, Bu. Oke, nah ini tadi integralnya diingat-ingat ya, teman-teman. Oh, bentar. Oke. Ya, karena integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1/ln A pangkat X ya, maka apa? Maka ya ini menjadi apa? 1/ln A, A-nya 2, jadi 1/3-nya tetap ya ini. Jadi 1/ln 2 ya, 1/ln 2 dikali A pangkat X. A pangkat X-nya kan tadi 2 pangkat U ya, teman-teman. Oke, makanya diperoleh ini gitu. Oke, karena ini yang diminta pertanyaannya dalam X, kembalikan lagi. U-nya tadi adalah X pangkat 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ya, saya rasa nggak terlalu sulit lah. Yang penting intinya teman-teman ingat bahwa nilai integral ini tadi ya, kalau dalam hitung integral dari A pangkat X dx itu adalah 1/ln A pangkat X. Oke? Oke, ini cara lainnya. Kemudian ini aplikasi fungsi eksponensial. Banyak ya. Penelitian menyatakan bahwa jumlah bakteri, nah ini juga dalam biologi ya, teman-teman nanti bisa dibaca. Oke, rumus paruh waktu dan seterusnya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya bahas terkait penggunaan fungsi eksponensial dan persamaan diferensial dalam biologi. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Oke, cukup? Cukup ya teman-teman? Cukup, Bu. Ya, hari ini mungkin karena banyak yang mau tes ICT ya, jam 10 ya. Jadi harus saya akhiri sekarang ya. Terima kasih, selamat belajar dan saya harap teman-teman coba cari-cari dulu ya, penerapan di biologi, materi-materi yang sudah teman-teman pelajari, yang baik itu dengan Bu Zuli atau dengan saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.